Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hatta seorang ahli tasawuf. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, galibnya anak-anak dari suku Minangkabau, Sumatera Barat, sejak kecil memang sudah diperkenalkan pada agama. Begitu juga halnya dengan Muhammad Hatta sejak kecil. Surau Incik Jambek adalah pusat kegiatan Hatta. Beliau belajar mengaji dan menimba ilmu agama. Bahkan menurut sejarawan Taufik Abdullah, Hatta sempat mendapat sebutan pastor ketika masih menimba ilmu di sekolah Belanda. Kendati tak berideologi Islam, menurut Taufik, kehidupan Hatta didasari nilai-nilai keislaman. Penilaian yang sama juga dikemukakan budayawan Nurholis Majid. Menurut dia, dimensi pemahaman agama Hatta lebih substantif, bukan semata-mata simbolik. Lantaran itu Hatta tak banyak bicara tentang Islam tetapi ia mempraktikkannya langsung secara pribadi dan lewat sosial. Jauh sebelumnya, ulama besar asal Minang, Buya Hamka menilai sikap Hatta dalam beragama mencerminkan nilai-nilai Sufisme. Dasar Sufisme memang bukan barang baru buat Hatta. Dari garis keturunan ayah, Hatta dapat digolongkan sebagai keluarga Sufi. Ini lantaran keluarga Hatta mendirikan sebuah tarekat, suatu gerakan spiritual Islam yang kegiatan utamanya mendekatkan diri kepada Allah melalui wirid dan zikir. Belakangan, nilai-nilai Sufi yang senantiasa memikirkan kesulitan orang lain itu mendorong Hatta melahirkan ide mendirikan koperasi yang bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat. Pendidikan agama yang kuat sejak anak-anak tadi, kelak mempengaruhi pandangan hidup dan kebijakan Hatta ketika tampil sebagai pemimpin bangsa. Kerendahan hati yang tercermin dalam perilaku keseharian, secara tak langsung menunjukkan bahwa Hatta memang sangat menghayati tuntunan-tuntunan tasawuf yang dipelajarinya sejak ia masih kecil. Uniknya, pendidikan agama yang kuat itu membuat Hatta malah toleran terhadap agama lain. Toleransi yang tinggi itu pula yang membawa Hatta menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Hal itu dibenarkan Halida, putri ketiga Hatta. Bagi Hatta, menjalani dasar pendidikan formal di tempat berbeda keyakinan tak menjadi soal. Sebab, menurut Halida, anak-anaknya di rumah tetap belajar mengaji dan belajar menulis bahasa Arab. Kehidupan sehari-hari kami di rumah menggunakan cara-cara Islam, kata Halida. Bahkan menurut Gemala, putri kedua Hatta, sang ayah tak takut anak-anaknya berubah agama karena dari rumah sudah dibekali nilai-nilai Islam yang kuat. Bung Hatta juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Kesederhanaan ini lahir karena pengaruh Sufisme yang kental. Bahkan menjelang tutup usia, Hatta masih berpesan agar dikuburkan secara sederhana. Sebab, bagi seorang Sufi, manusia haruslah sederhana di depan Tuhan. Sufisme begitu nyata dalam kehidupan Hatta. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.